Ketika itu kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib membawa beliau ke Ka'bah, karena pada saat itu Abdul Muthalib adalah orang yang wibawa, orang yang mempunyai pangkat di kaum Quraisy, orang bangsawan Quraisy, karena beliau adalah pemegang kunci Ka'bah. Dibawalah Nabi Muhammad oleh Abdul Muthalib di depan Ka'bah, lalu disembelihkan kambing, diberi akikah. Pada zaman dahulu akikah ada, Ustaz? Ada. Pada zaman dahulu akikah sudah ada. Tapi akikah zaman dahulu itu mereka sembelih kambing, mereka ambil darah kambing tersebut, diusapkan ke kepala anak bayi yang baru lahir. Tapi ketika Islam datang, membersihkan semua keyakinan-keyakinan yang kotor dan najis tersebut. Karena kenapa? Akikah di zaman nenek moyang Nabi Muhammad sudah diajarkan pada zaman Nabi Ismail. Lalu beliau berkhitan pada hari ke-7. Semua sebelum Nabi Muhammad, ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada khitan. Dari Nabi Isa juga berkhitan, Nabi Musa berkhitan, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Semua berasal dari Nabi Ibrahim sampai keturunan beliau, semuanya ajaran beliau menganjurkan berkhitan. Lalu kenapa Ustaz ada agama Nasrani yang menghapus khitan di ajaran mereka? Ada orang yang bernama Paus, namanya yaitu Saul, orang laki-laki yang mengubah namanya menjadi Paulus. Dia yang mengubah catatan sejarah. Ada orang yang berkhitan itu suci ketika Nabi Isa disalib. Ketika Nabi Isa disalib, semua orang suci, tidak usah atau tidak berkhitan. Namanya Paulus yang menghapus ajaran berkhitan di ajaran Nasrani. Setelah berkhitan, tradisi orang Arab itu menyusukan anak kecil ke orang lain. Jadi jangan samakan tradisi orang Arab dan Indo. Di Indo kalau ada bayi yang baru lahir disusukan ke tetangga akan menjadi fitnah. Tapi bedanya dengan orang Arab, tradisi mereka menyusukan bayi yang baru lahir ke tetangga mereka atau ke saudari mereka. Beliau disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Suwaibah juga menyusui bayi lain bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini selain paman Nabi Muhammad SAW, beliau adalah saudara satu susuan Nabi Muhammad, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib yang disusui oleh Suwaibah. Selain itu Suwaibah juga menyusui Abu Salamah ibnu Abdul As'ad al-Makhzumi. Lanjut ke umur 4 tahun. Kenapa loncat Ustaz? Karena kita ambil peristiwa-peristiwa yang penting. Umur 4 tahun beliau dihampiri oleh Jibril. Jibril pada saat itu Nabi berada di kampung Bani Sa'ad, di mana beliau disusui oleh perempuan yang kedua, ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau pada saat itu ya'labu ma'aghilman, beliau sedang bermain bersama teman-teman beliau. Pada saat itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika ia bermain bersama anak-anak yang lain. Jibril menarik tangan beliau, membuatnya pingsan dan membelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantung beliau. Pada saat itu anak-anak yang bermain bersama beliau pulang. Mereka bilang kepada Halimatus Sa'diyah,
ya ibu Halimah Sa'diyah, inna Muhammadan qad qutila. Wahai ibu Halimah, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh oleh seseorang. Sesungguhnya Muhammad telah mati. Pada saat itu beliau sedang dalam keadaan pingsan, pucat. Wajah beliau pucat ketika dihampiri oleh teman-teman beliau dan Halimah Sa'diyah. Karena ketika Jibril mengambil jantung beliau, Jibril membasuhnya menggunakan air Zam-Zam, menyucikan beliau. Anas khadim Nabi melihat bekas dada Nabi yang dibelah oleh malaikat Jibril. Anas ini adalah sahabat lain Nabi sekaligus menjadi khadim. Khadim itu pelayan Nabi yang mengambilkan sandal Nabi, yang menyiapkan air mandi Nabi. Beliau adalah Anas. Anas bilang, khadimtu 10 sinin, saya berkhidmah, saya melayani Nabi selama 10 tahun. Wa qad kuntu ala athar dhalikal mihyat fi sadrihi. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Anas. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahasanya terdapat bekas bedah, bekas luka di dada Rasulullah fi sadrihi. Jadi ini bukan cerita fiksi, bukan kias, bukan cerita yang dibuat-buat. Karena pada saat itu Anas yang menjadi khadimnya Rasulullah selama 10 tahun, beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya ada bekas belahan dada beliau. Lalu Halimah khawatir terhadap Nabi karena beliau bilang, khasyitu, aku khawatir anak ini takut ada apa-apa, maka akan kembalikan kepada ibu beliau. Dikembalikanlah kepada ibu beliau pada waktu umur 6 tahun yang bernama Aminah. Halimah merasa khawatir, maka ia mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Bersama ibunda Aminah hingga usia 6 tahun, Aminah merasa perlu membawa Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya yang bernama Abdullah. Abdullah yaitu nama ayah beliau yang wafat ketika melakukan perdagangan ke Yasrib. Ketika beliau bersama ibunda Aminah bersama Ummu Aiman pergi dalam keadaan pulang, ibu beliau wafat. Di tengah perjalanan ibu beliau wafat di kota Al-Abwa, hatta matat bil Abwa baina Makkah wal Madinah. Ibu beliau wafat di Abwa antara Makkah dan Madinah. Beliau kembali dalam keadaan yatim piatu pada waktu umur 6 tahun. 6 tahun itu sekarang seperti halnya orang masuk pertama kali SD kelas 1 itu umur 6 tahun. Beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Lalu setelah itu pindahlah masa asuh beliau kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Abdul Muttalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib itu adalah seorang bangsawan Quraisy. Di samping Ka'bah itu khusus Abdul Muttalib yudha'u 'alal firash li Abdul Muttalib. Jadi di samping Ka'bah itu diletakkan sebuah karpet khusus untuk beliau. Gak tahu apa berzikir atau gimana bermunajat kepada Rabbnya, kepada
Tuhan Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Dulu orang Arab itu memanggil Rabbul Ka'bah, Tuhan Arab, Tuhannya Ka'bah. Dari salah satu 10 anaknya Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Muhammad mempunyai 10 anak. Laki-laki semua, tapi yang masyhur 5. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Lalu Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi. Lalu Abu Talib bin Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Ali bin Abi Talib. Yang ketiga yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kelima yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab yang kafir melawan Nabi, Abdullah yaitu ayah Nabi, sedangkan Abbas dan Abu Talib paman Nabi. Ketika tidak seorang pun yang berani mengganggu Abdul Muttalib di pinggir Ka'bah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, duduk berlari, duduk di atas karpet paman-pamannya, lalu menarik beliau. Abdul Muttalib berkata, "Da'u bil hadza, tinggalkan anakku ini. Fa wallahi inna lahu la sya'nan." Aku demi Allah bersumpah bahwasanya anak ini kelak akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang berpengaruh di dunia, karena beliau pada saat itu sudah masyhur, sudah tahu, mengetahui, mempunyai hati yang bersih. Summa jilisu ma'hu ala firashihi, kemudian beliau duduk bermain bersama kakeknya. Wa yansahu dhahrahu biyadihi, lalu kakek beliau mengusap punggung beliau, mengusap punggung Nabi Muhammad. Wa yasurruhu ma yara wa yasna, dan kakek beliau membiarkan Nabi berlarian di samping Ka'bah. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari kakek beliau Abdul Muttalib wafat. Jadi beliau diasuh yang pertama oleh Suwaibah, ibu susu pertama beliau. Yang kedua diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu kedua beliau. Yang ketiga diasuh oleh Aminah, ibu beliau sampai umur 6 tahun. Yang keempat diasuh oleh Abdul Muttalib, kakek beliau. Yang kelima, umur 12 tahun beliau diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Irtahala bi Abu Talib tajiran ila Syam. Bahwasanya pada umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah diajarkan berdagang. Beliau pergi ke negeri Bushra bersama pamannya yang bernama Abu Talib. Ini diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Arab itu li'ilaafi Quraisy ilafim rihlata syita'i was-sayf, bahwasanya li'ilaafi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ilafim rihlata syita'i was-sayf, perjalanan mereka pada waktu syita, musim dingin, mereka ke Yaman. Was-sayf, musim panas, mereka pergi ke Syam. Syam itu sekarang menjadi 5 negara, 4. Yang pertama Yordania, kedua Lebanon, ketiga Suriah, keempat Palestina. Jadi Syam sekarang terpecah menjadi 4 negara. Beliau pergi bersama paman beliau, nyampe pada negeri Bushra. Beliau dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah ini pendeta di Bushra.
beliau mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini adalah pemimpin alam, hadza sayyidul mursalin, ini bocah ini, anak ini adalah pemimpin para rasul, penutup para rasul. Lalu dulu pada saat zaman dulu pendeta tidak ada yang keluar, pendeta itu diam di gereja, mereka mengajarkan kitab Taurat, kitab Injil. Beda dengan pendeta yang sekarang. Pendeta zaman dahulu itu cuma diam di dalam gereja. Lalu heran Abu Thalib, kenapa pendeta ini bisa keluar dari gereja? Lalu beliau mengatakan, ma'ilmu bidzalik, apa yang kau ketahui? Kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Lalu Bahirah berkata, innakum hin asraftum minal aqabah, ketika aku melihat kalian di gunung, di bukit sana, awan menaungi kalian, lam yabqa hajarun wala syajarun, pohon-pohon dan batu semuanya bersujud kepada anak tersebut, illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Pohon-pohon dan batu ini tidak akan pernah bersujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifu bi khatimin nubuwah, dan aku telah melihat ini, bahwasanya aku telah melihat stempel kenabian di anak tersebut, Abu Thalib. Wa inna najidu fi kutubina, kita telah membaca, kita telah menemukan di dalam kitab-kitab kami bahwasanya anak ini besok akan menjadi penutup para rasul dan pemimpin alamin, pemimpin umat sedunia. Bahwasanya di punggung beliau itu terletak ada kenabian seperti apel, seperti lambang apel, bukan apple iPhone ya, tapi seperti lambang apel. Sudah ada di kitab Injil Taurat, tapi banyak sekarang kitab Taurat dan Injil tersebut diubah oleh pendeta-pendeta. Maka beliau Bahirah menyambut kedatangan Abu Thalib dan rombongannya, lalu sebagai tamu yang mulia, maka menyuruh Abu Thalib, salah Abu Thalib ayyaruddahu. Pendeta Bahirah tersebut menyuruh Abu Thalib untuk bawa pulang kenakan ini, bawa pulang. Kasihan. Kenapa? Abu Thalib terheran. Anak ini bisa membantu aku berdagang, bisa bantu-bantu aku dagang di Syam. Jangan wahai Abu Thalib. Karena kenapa? Di sana ada kaum Rum dan Yahud. Mereka khaufan alaihi minar Rum wal Yahud. Mereka telah menunggu Nabi akhir zaman. Bahwasanya kalau mereka tahu bahwasanya Nabi bukan keturunan dari mereka, mereka akan membunuh anak ini. Maka Bahirah menyuruh, pulanglah wahai Thalib, bawalah anak ini pulang bersamamu. Jangan kau lanjutkan ke Rum dan Yahud, karena mereka takut membunuh anak ini. Lanjut ke umur 20. Umur 20 tahun, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi yaitu perang Kinanah dan Quraisy di pasar Uqaz. Perang Kinanah, penyebabnya adalah salah seorang anggota suku Kinanah membunuh 3 orang suku Quraisy, disebut perang Al-Fijar karena mereka melanggar larangan perang di bulan haram. Perang Nabi pertama kali itu pada umur 20 tahun. Beliau menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Anak panah zaman dahulu itu timah, depannya timah yang lancip, belakangnya itu bulu darah atau bulu ayam di belakangnya. Yang di depannya timah, jadi lancip. Umur 20. Umur ke-25 beliau melanjutkan perdagangan beliau. Perdagangan beliau berdagang menggunakan
Bani Sa'id. Bani Sa'id ini adalah bani orang kaya, bani atau suku kaya raya. Mereka mempunyai peralatan dagang, mempunyai bahan-bahan untuk berdagang. Jadi orang Arab itu sistemnya seperti JNT saat ini atau Shopee. Jadi ada orang kaya mempunyai barang dagangan lalu dijualkan oleh reseller, affiliate TikTok, affiliate Shopee, seperti itu. Jadi orang-orang mengambil ke Bani Sa'ad lalu mereka berdagang ke beberapa negeri. Jadi Nabi Muhammad itu jangan bilang miskin. Nabi Muhammad itu seorang businessman, seorang entrepreneur. Beliau berdagang berapa negara? Ila fi syita wa saif, pada waktu syita, pada waktu musim dingin beliau berdagang ke Yaman. Kepada Umar sekarang Yaman, lalu Mekah Madinah. Mekah Madinah itu Arab. Lalu ke waktu wasaif, musim panas, beliau ke Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Beliau berdagang 6 negara, ekspor impor. Jadi jangan bilang beliau itu bukan orang yang kaya. Beliau dari umur 25 tahun sudah berdagang ekspor impor 6 negara, bukan antar kelurahan, antar kecamatan, bukan. Makanya kalau orang-orang yang ingin berdagang, berbisnis, hijrah, berdagang antar kota, antar negara, banyak berbisnis itu mempunyai outlet-outlet antar kota, antar negara. Pada saat itu qala Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq, kanat Khadijah binti Khuwailid, ada seorang perempuan, imra'atun, perempuan, tajiratun, kaya raya, zata syarafin, mulia, mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, wa malin, kekayaannya sungguh luar biasa. Khadijah, banyak pemuda yang ingin meminang beliau, tapi Sayyidah Khadijah tidak pernah mau. Sayyidah Khadijah menolak beliau, menolak orang-orang pemuda, orang-orang yang kaya raya untuk meminang beliau. Tapi pada waktu saat Nabi Muhammad berdagang, siapa pemuda ini? Kok banyak barang-barang yang dibawa oleh pemuda ini laku keras, laku cepat, labanya besar. Lalu beliau penasaran, tolong ke khadimnya, siapa yang membawa barang daganganku ini? Lalu disampaikan oleh khadim atau pelayan beliau ke Siti Khadijah, beliau yang bernama Muhammad. Dilihat oleh Khadijah, siapa Muhammad? Lalu dilihat oleh Khadijah, ganteng juga beliau Nabi Muhammad. Jadi lihat keturunan Nabi beliau nggak ada yang jelek. Para habaib, Asgaf, Al-Haddad, semua ganteng. Orang Arab itu semuanya mancung, ganteng, putih. Lalu Nabi Muhammad SAW membawa tersebut bersama Maisarah, hamba sahaya Khadijah. Maisarah itu hamba sahaya atau budaknya Khadijah. Maisarah itu bukan perempuan. Banyak yang menyalahkan, menyelewengkan sejarah bahasanya Nabi Muhammad berdagang bersama seorang perempuan, Maisarah. Tapi Maisarah ini adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Maisarah ini berdagang bersama Nabi, tapi Maisarah ini seorang laki-laki. Dan dari sini banyak orang-orang Wahabi atau Syiah dan yang lain Khawarij menyelewengkan sejarah bahwasanya Maisarah ini perempuan. Jadi Nabi Muhammad berdagang bersama seorang perempuan. Nyatanya Maisarah ini seorang laki-laki. Khadijah tertarik. Nabi Muhammad digambarkan beliau menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi Sayyidah Khadijah tertarik kepada beliau lalu menyampaikan pada Nafisah binti Munabbih, Nafisah, sampaikan pesan kepada Muhammad.
aku ingin menikahinya. Kalau dia berkenan, maka aku akan menikahinya. Jadi inilah dalil di mana seorang perempuan boleh menembak orang laki-laki atau melamar, dalam kutip melamar, bertunangan, bukan dalam kata kutip pacaran. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Kalau ada orang soleh, maka orang tersebut perempuan tidak apa-apa langsung meminta untuk dijadikan suami. Jadi lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada teman-temannya untuk meminang Sayyidah Khadijah bersama teman-teman beliau menghampiri Khadijah untuk melakukan pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi semua keturunannya Bani Hashim ini menghadiri acara resepsi pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Ustaz, kenapa kok umur 40 menikah dengan seorang pemuda yang umur 25 masih ganteng dan gagah perkasa? Jangan harap orang yang umur 40 itu jelek. Umur 40 kalau orangnya kaya raya, apalagi orang Arab, tetap cantik. Kalian lihat artis-artis semuanya yang umur 40 kaya raya, cantik atau jelek? Cantik kan? Itu masih orang Indonesia, apalagi orang Arab yang hidungnya mancung, putih, alisnya tebal, bulu matanya tidak usah make up, udah salto ke belakang. Maksudnya gimana? Ke atas, tidak usah make up. Jadi jangan bayangkan Sayyidah Khadijah umur 40 itu tidak cantik. Beliau udah kaya raya, mempunyai pangkat, sekaligus cantik. Makanya gak heran beliau dilawan oleh pemuda-pemuda bangsawan, tapi ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Maka beliau Nabi Muhammad menggunakan mahar 20 ekor unta. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi orang kaya. Mahar beliau 20 ekor unta. Kalau dihitung 1 ekor unta 30 juta kali 20 ekor berarti 600 juta. Satu Fortuner atau 2 Kijang Innova Reborn, 600 juta, 20 ekor unta. Itu mahar Nabi ketika meminang Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW monogami, artinya mempunyai istri satu bersama Khadijah dan mempunyai anak-anak Al-Qasim, Zainab. Makanya Nabi Muhammad dijuluki ya Abul Qasim, ayahnya Qasim. Mempunyai anak-anak yang bernama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Lalu yang terakhir yaitu Abdullah. Semuanya meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Beliau meninggal wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi semua anak Nabi beliau wafat kecuali satu, yaitu Fatimahuz Zahra. Beliau meninggal setelah Nabi wafat 6 bulan. Nabi wafat, baru Fatimah Az-Zahra, yang sekarang keturunannya beliau menjadi para habaib dan para muhibbin dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Umur 35 tahun, renovasi Ka'bah. Pada waktu renovasi Ka'bah terjadi konflik besar, konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Lalu Abu Umayyah ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi mengatakan, siapa yang pertama kali masuk masjid, beliau menyatakan fatwa atau pendapat, namanya Abu Umayyah. Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jadi pada saat itu banyak suku-suku yang
saling bertengkar. Jadi orang Arab itu emang suka bertengkar. Orang yang besar-besar, kekar, suka bertengkar. Maka pada saat itu Abu Umayyah mengatakan, besok kita lihat besok pagi siapa pertama kali orang yang masuk Masjidil Haram, maka dia berhak meletakkan Hajar Aswad. Lalu besok pagi para suku berkumpul di depan Ka'bah melihat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Nabi Muhammad lalu orang yang bijaksana. Muhammad, para suku ini sedang melakukan konflik. Di antara mereka terjadi konflik. Maka engkaulah yang kita jadikan orang yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Beliau menghemparkan selendang. Lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah selendang tersebut, maka beliau panggil kepala suku-suku tersebut, ini pegang kalian di pinggir selendang beliau, lalu diletakkan bersama-sama. Bagaimana beliau melakukan cara tersebut dengan bijaksana. Andaikan saya yang disuruh, maka bisa saya minggir semua, saya akan meletakkan batu tersebut. Karena beliau Nabi Muhammad, maka beliau sungguh bijaksana. Beliau menggabungkan suku-suku yang konflik menjadi satu persaudaraan. Umur beliau masuk ke fase 38-39. Jadi fase kehidupan beliau, lahir, umur 40 tahun menjadi Rasul, 3 tahun pertama dakwah rahasia, lanjut hijrah, lalu wafat. Jadi beliau lahir 40 tahun menjadi Rasul, maksudnya umur 40 menjadi Rasul, lalu 3 tahun berdakwah secara rahasia, lalu hijrah, lalu wafat. Itu fase kehidupan beliau. Umur 38, 39 dan 40 beliau mulai mengasingkan diri. Jadi setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan beliau mengasingkan diri ke Jabal Nur, yang di atas sana ada yang namanya Gua Hira. Ustaz, apakah ada bulan Ramadan zaman dahulu? Bulan Ramadan zaman dahulu sudah ada. Jadi bulan Ramadan, Syawal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah ada zaman dahulu. Tapi ibadah yang mengisi bulan Ramadan terjadi pada waktu zaman Nabi Muhammad ketika diutus. Jadi bulan Ramadan sudah ada zaman dahulu, Akikah sudah ada, khitan sudah ada, tapi semuanya hal-hal adat-adat yang jelek dihapuskan oleh Islam, maka diganti di dalam bulan tersebut diisi oleh ibadah secara syariat Islam. Awal wahyu pertama turun, beliau naik ke atas bukit Jabal Nur tahun 38. Beliau naik itu dalam keadaan malam hari. Malam hari beliau naik ke Jabal Nur, waktu siang turun sampai umur 40. Jadi umur 38, 39, 40. Beliau 3 tahun setiap bulan Ramadan naik ke Jabal Nur. Baru nyampe umur 40 tahun beliau didatangi oleh makhluk yang tak pernah tahu beliau makhluk apa ini. Makhluk itu merangkul beliau secara erat, lalu dibacakan ke beliau. Makhluk tersebut bicara, "Iqra."
Beliau menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka turunlah ayat Iqra, Iqra bismikalladzi khalaq, khalaqal insan. Iqra allamal insan lama lam ya'lam. Maka pada umur 40 tahun beliau turun dalam keadaan menggigil. Dalam keadaan menggigil beliau turun. Maka datanglah beliau ke Khadijah, zammiluni, selimutilah aku. Beliau dalam keadaan gemetar karena turun wahyu pertama kali. Karena sebagaimana riwayat, banyak riwayat yang bercerita wahyu itu turun bukan enteng. Maksudnya ketika ada wahyu turun, kadang Nabi pingsan, nggak kuat. Kadang telinga beliau berdenging, atau kadang beliau demam, kesakitan, baru ada wahyu turun secara berturut-turut. Jadi beliau itu naik pada waktu malam hari. Sayyidah Khadijah yang mengantarkan makanan, karena di Jabal Nur itu panas ketika siang hari. Ustaz pernah nyampe? Belum. Insya Allah semua kita nyampe ke Jabal Nur, umrah atau haji dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Yang sudah pernah nyampe semoga bisa disampaikan sama Allah ke Mekah dan Madinah yang kedua kali atau 3 kali seterusnya. Amin Allahumma amin. Beliau sejak itu Nabi Muhammad SAW dengar menyendiri di Gua Hira. Jibril membawa 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW turun, Khadijah menyelimuti, lalu Khadijah menenangkan beliau. Tenanglah wahai Muhammad, engkau ini orang baik, engkau ini orang yang jujur, engkau ini orang yang senang melakukan silaturahmi. Engkau ini orang baik, tidak akan ada orang yang melukaimu. Maka Khadijah bertanya ke saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah bertanya, Muhammad, aku akan tanyakan peristiwa ini ke saudaraku yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah menceritakan, wahai Muhammad, malaikat yang datang kepadamu itu adalah Namus. Dia malaikat yang mendatangi Musa, yang mendatangi Isa, yang mendatangi Ismail, dan malaikat yang mendatangi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Ibrahim. Wahai Muhammad, kelak engkau akan terusir dari kotamu sendiri. Lalu ketika aku hidup pada waktu zaman tersebut, maka niscaya aku orang pertama yang akan melindungimu sampai mati. Waraqah bin Naufal, yaitu saudaranya Khadijah, orang yang membaca kitab Injil dan Taurat. Jadi kitab Injil dan Taurat pada zaman dahulu itu masih murni, asli. Kecuali zaman sekarang banyak yang palsu. Bahwasanya ada 1 lembar kitab Injil itu yang menerangkan tentang sifat Nabi, tentang tanda kelahiran Nabi, tentang hijrah Nabi, tentang kewafatan Nabi, itu disobek oleh pendeta karena mereka tidak ingin tahu tentang Nabi Muhammad, bahwasanya bukan dari golongan mereka. Nabi berdakwah, orang Islam yang masuk pertama kali orang Islam dari golongan perempuan pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid. Jadi Khadijah pada saat waktu itu umur 55 tahun. Hamba sahaya atau budak yang masuk pertama kali namanya Zaid bin Harithah.
Yang dari golongan anak-anak namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi dan Abi Thalib itu selisih 30 tahun. Nabi umur 40, Abi Thalib umur 10. Umur 10 tahun udah masuk Islam. Dari pria dewasa Abu Bakar As-Siddiq selisih 3 tahun. Jadi Nabi umur 40, selisih 2 tahun. Nabi umur 40, Abu Bakar umur 38. Lalu beliau mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwal, Abdurrahman bin Auf, orang yang kekayaannya sampai sekarang tidak pernah habis. Kekayaannya diceritakan hampir 20.000 triliun. Sampai sekarang tidak ada habisnya. Lalu Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan Talhah ibnu Ubaidillah. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi umur 41, umur 42, umur 43 beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Barulah umur 44 tahun turun wahyu dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang para pembesar Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib berjumlah 45 orang. Umur 44 tahun turun wahyu, tidak bisa ditoleransi. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Safa. Bukit Safa itu di belakangnya ada namanya Jabal Abi Qubais yang dipotong dibuat sekarang menjadi Istana Raja Fahad. Di belakang Bukit Safa itu ada namanya Jabal Abi Qubais. Mungkin yang pernah umrah tahu. Kalau kita cuman searching di Google, kalian lihat Bukit Safa dari atas. Itu banyak fotonya karena difoto pakai drone. Di belakangnya ada namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang dipotong gunung tersebut dibuat Istana Raja Fahad. Ada yang namanya Fahad, keturunan Raja Fahad. Beliau naik ke atas Bukit Safa mengajak seluruh klan atau suku Quraisy untuk masuk Islam. Beliau naik ke Bukit Safa mengatakan, "Ya Ibnu Hashim, wahai semua orang jamaah, kalau saya mengatakan bahwasanya di belakang saya ada musuh sekarang, apakah kalian percaya?" Maka mereka mengatakan, "Kami pasti percaya, karena kenapa? Engkau telah dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya." Nabi Muhammad dari dulu sudah mendapatkan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan sekarang aku katakan, kalau aku mendapatkan wahyu dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah kalian percaya kepadaku dan beriman masuk agama Islam? Dari saat itu yang menentang pertama kali yaitu Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah wahai engkau Muhammad." Maka pada saat itu turunlah surat Al-Lahab, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu selama 40 tahun Abu Lahab mencintai Nabi, lalu 40 sampai wafatnya beliau Abu Lahab membenci Nabi. Yang sangat paling memusuhi Nabi yaitu Abu Lahab, sampai diceritakan dalam Al-Quran pengisi bahan bakar api neraka yaitu istrinya Abu Lahab. Dakwah pertama kali yang ditentang oleh pamannya sendiri. Maka
rintangan mulai datang ketika beliau dakwah secara terang-terangan. Banyak orang-orang yang disiksa, jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad diajak, ditertawakan, dikatakan gila, majnun, asabiqoran. Mereka Nabi itu dikatakan sebagai pendongeng. Nabi dikatakan gila, majnun. Orang-orang haji ke Mekah itu dihadang. Apakah orang haji sudah ada? Sudah ada dari zaman dahulu. Makanya kaum gajah, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu karena iri terhadap Ka'bah yang dihampiri oleh puluhan ribu orang untuk melaksanakan haji. Jadi haji itu dari zaman dahulu sudah ada. Tapi tertibnya, rukunnya itu mulainya dari masuknya syariat Islam. Yang ketiga, masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, penyebaran isu, lalu siksaan fisik teror. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang orang-orang yang dakwah di sosmed, bus ataupun kiai para habaib itu sampai sekarang terjadi, dibunuh karakternya, dijadikan isu hoax, lalu dijadikan teror, lalu penyebaran isu-isu. Sampai zaman sekarang orang-orang dai Habib Rizik difitnah, FPI dibubarkan, Habib Lutfi dikatakan orang bisnis kuburan semuanya itu ada uang karena bisnisnya siapa? Habib Lutfi Pekalongan. Itu dari zamannya Nabi sudah ada. Mereka para dai, para habib ulama difitnah karena setiap orang kullu hasanin mahsudun. Setiap ada kebagusan, setiap ada orang yang ingin berbuat baik, pasti ada orang yang hasud. Sampai zaman sekarang para habaib, kalian lihat di internet ketika pulangan nanti banyak para habaib kiai yang difitnah berbisnis kuburan. Ada lagi mengaku habib palsu, disuruh tes DNA darahnya, suruh diambil apakah beliau keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Karena banyak mereka yang fitnah habaib, habib palsu, habib hijrah dari Arab ke Indonesia cuma cari makan, cuma cari uang. Jadi sampai zaman sekarang pun banyak orang-orang dai yang difitnah. Paman Nabi Utsman bin Affan dibunuh dengan tikar daun kurma kemudian dibakar dari bawah. Jadi paman Nabi Utsman bin Affan itu dibunuh oleh pelepah kurma ayaman, lalu digantung, dibakar oleh api dari bawah. Itu siksaan zaman dahulu memang hebat. Kenapa kok nggak langsung dibunuh, langsung digorok, disembelih? Karena mereka ingin merasakan siksaan. Mereka kaum kafir Quraisy ingin menyiksa dan melihat apa umat Nabi Muhammad itu sengsara. Makanya jangan bilang kenapa saya tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad. Kita tidak akan kuat. Karena iman mereka itu diperjuangkan. Bedanya dengan kita sekarang. Pengajian seperti ini sore ada AC, berlampu, berlantai, punya buku tulis, punya kitab, ruangan tertutup tidak panas. Dulu masjid itu cuman sepetak tanah, di pinggirnya dikasih batu untuk pembatas masjid, lalu sajadahnya yaitu pelepah kurma. Jadi nggak salah, banyak orang dulu tidur di masjid itu tidurnya pakai pelepah kurma. Nggak kayak sekarang, masjidnya besar, variasi miliaran, triliunan, tapi jamaahnya cuma 2. Wah, ada lagi yang tidur di masjid. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, diusir dari rumah, anaknya sendiri diusir.
Lalu Syuhaib ibnu Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bagaimana siksaan pada waktu itu sampai hilang ingatan, dibentulkan kepalanya, dipukul. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat tali, diserahkan kepada anak-anak Mekah sebagai permainan. Bilal bin Rabah orang hitam, orang bukan asli Mekah, diikat. Orang miskin, budak, hamba sahaya, diseret di tali lalu diseret menggunakan kuda, menggunakan unta. Hancur semua badannya. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Sumayyah masih syahid ditembak. Sumayyah yaitu orang perempuan yang pertama kali syahid, namanya Sumayyah. Sumayyah ketika perang ditembak oleh Abu Lahab, menembus ke jantungnya Sumayyah. Jadi beliau menjadi orang perempuan yang mati syahid pertama kali di zaman Nabi. Nabi pada saat itu bilang di depan rumahnya Yasir, yaitu Ammar itu anaknya Ibnu Yasir, Yasir itu dengan Sumayyah, Sumayyah itu emaknya atau ibunya yang ditembak oleh Abu Lahab. Tapi Nabi bilang ke depan rumahnya, "Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai Yasir, bahwasanya kalian akan masuk surga. Sungguh Allah telah menjanjikan kalian surga bagi orang-orang yang beriman dan mati syahid. Makanya kita bersyukur kita hidup pada zaman saat ini. Makan sudah disiapkan, es oyen, es campur sudah ada, dimasakkan, dihidangkan, tidur bersofa, ranjangnya tingkat. Kalau kalian mondok di salaf, itu tidurnya di lantai, di paving, pakai gini kurang tipis. Sampai keluarga pondok pesantren saya itu menangis kenapa? Ya Allah, ini tanggunganku kelak di akhirat. Ya Allah, aku menanggung dosa anak yang tidur di paving, di pelataran daerah asrama, di madrasah. Gak ada pondok salaf itu kasur bertingkat kayak gini, gak ada zaman sekarang. Kalian lihat Sidagiri, Lirboyo, Sarang, rata-rata mereka tidur di paving, depan asrama, di depan masjid, di lantai. Jam berapa? Lanjut terus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.